Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Oke, kita melanjutkan kajian kitab Syu'abul Iman tentang keimanan. Kemarin sampai ke berapa, Ibu? Ada yang mencatat tentang orang melewati Shirathul Mustaqim ada berapa macam? Ayo, masih ingat? Orang nanti melewati Shirathul Mustaqim itu bermacam-macam, Bu ya. Ada yang seperti kilat, iya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti penunggang kuda, ya kan? Ada lagi macam-macam. Ada yang jalannya pakai perut, pakai wajah. Itu bukan dongeng, Bu. Pasti ya, karena semua orang perjalanan hidup itu dari fase ke fase. Ada berapa fase, Bu? Dari kita diciptakan sampai akhirat, surga atau neraka, ya. Sampai akhirat saja itu 5: alam syahadah, alam rahim, alam dunia. Nah, kita di sekarang nih, Bu, alam kubur, alam akhirat. Lah, alam akhirat ini mulai setarnya ketika kita wafat. Ketika kita wafat berada dalam alam barzah. Alam barzah itu dunia bukan, akhirat bukan. Sementara perjalanan akhirat kita mulainya sejak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba Ibu bayangin. Dulu kita dari kecil sampai hidup sekarang ini, apa sih paling susah? Pernah Ibu nggak makan sehari semalam? Nggak pernah kan? Apalagi seminggu. Lapar, haus, nggak ada yang diminum, nggak ada yang dimakan, nggak mungkin. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada. Itu perjalanan kita dari lahir sampai sekarang tidak mengalami kesusahan yang berarti. Ya kalau soal di rumah tangga ribut-ribut dikit, itu mah, Bu,
perhiasan, apa namanya? Romantika hidup. Masa seneng aja nggak enak? Justru kalau ibu berantem dulu senengnya enak, bener? Iya, iya tuh. Habis lapar nih bu, makan, jangankan pakai daging, pakai ikan gesek. Tahu ikan gesek? Nikmat itu, karena kita lapar dulu. Coba ibu habis kundangan makan apa baik ada, suruh makan lagi pakai gesek. Wah, orang gelem itu. Ya. Jadi gampang konsep di dunia mah, pengen nikmat, pengen makan enak, lapar dulu. Tuh bu. Pengen tidur enak, apa? Ngantuk dulu. Bu, ada orang hidup itu tidur itu nggak pernah diniatin. Konon katanya ceritanya Gus Dur itu bu. Gus Dur itu tidur itu nggak niat. Saya mau tidur jam berapa gitu, nggak. Tapi begitu ngantuk tidur. Sampai satu saat pernah bu, Presiden Gus Dur itu lagi ditelepon nama Bill Clinton. Tahu ibu Bill Clinton? Presiden mana itu? Amerika. Itu tidur Gus Durnya. Jadi begini nih, lagi telepon sama Bill Clinton, begitu jatuh. Ininya nih apa nih? Mic. Lah bukan bu, ini mic. Apa namanya? Pegangan telepon apa namanya? Terus pegangan teleponnya lah itu. Bukan HP, bukan. Sampai begitu tuh bu. Padahal lagi telepon sama Bill Clinton. Nanti kalau model kita mah nggak bisa bu. Gus Dur itu naik mobil tidur, lagi rapat penting tidur. Ya tapi tidurnya Gus Dur beda. Merem bu, sama. Nah itu ibu dari kemarin itu ya. Coba saya pengen tanya dulu ibu. Bulan kemarin itu tentang orang melewati Shiratal Mustaqim. Di antara ibu apa yang paling menakutkan? Berarti kan saya kemarin udah nyampein tuh. Apa ibu? Yang ibu paling menakutkan itu? Nggak ada bu ya, belum ngerasain ya. Sama bu, saya juga belum ngerasain. Tapi potongan di sini sama ibu-ibu tuh bakalan kayak buruk. Baru nginjek sini, push ke surga. Alhamdulillah. Mau sekarang? Tar bu ya. Jangankan kita yang udah nenek-nenek gak mau segera ke surga sekarang nek. Nggak bakalan mau, bentarnya nanti aja katanya. Coba ada atau yang paling enak seperti buruk, ada lagi yang seperti angin. Kita teruskan. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Dan bahwasannya tempat kembalinya orang muslim itu di surganya, dan sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir itu di neraka jahanam. Naudzubillah. Ini cabang keimanan yang ke-9 adalah mempercayai bahwa surga itu darul khulud. Di muslim adalah desa yang kekal untuk orang Islam. Untuk orang Islam itu siapa? Katanya surga itu untuk orang Islam. Orang Islam itu siapa? Orang yang percaya kepada Allah. Benar apa benar? Benar. Orang Islam itu siapa? Saya, gitu aja bu, repot amat. Kita kenapa nggak jawab itu sih bu? Takut, bingung, takut salah Ustadz.
Saya kalau ditanya ibu begitu bingung juga. Kan yang enak itu posisi nanya, ya bu ya. Makanya ibu nanya aja sama saya ntar. Hah? Saya bingungin lagi ntar ibu. Jadi sama-sama bingung. Ada lagunya tuh. Bingung, bingung, ku memikirkannya. Ada lagunya bu ya. Siapa orang Islam? Wa huwa man mata alal Islam. Nah ini yang benar jawaban. Orang Islam itu yang berhak menempati surga ketika wafatnya dalam keadaan Islam. Kita orang Islam sekarang, apakah kita sampai wafatnya Islam? Insya Allah. Tapi kan gak ada yang tahu kita. Nggak ada yang tahu. Dulu Sayyidina Umar itu musuhnya Nabi bu, musuh banget itu, musuh bebuyutan. Ya, tiba-tiba Nabi berdoa, ya Allah, karena saat itu orang yang paling berpengaruh di masyarakat jahiliyah antara Umar dan Abu Jahal. Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua Umar ini, maksudnya kalau enggak Abu Jahal, Sayyidina Umar gitu. Akhirnya doa yang diterima oleh Allah siapa bu? Sayyidina Umar yang masuk Islam. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah berani dakwah secara terang-terangan, ya kan? Siapa yang menghalang-halangi akan ditebang lehernya. Bahasanya itu Umar, Sayyidina Ali itu pedang mulu bu. Jadi orang Islam teh orang yang wafat dalam agama Islam. Wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun sebelumnya kafir. Makanya nih bu, kita nggak boleh mentang-mentang kita udah Islam lalu ada orang kafir, neraka lo gitu. Karena kita juga belum tentu. Ya ibu doain saya doain ibu, mudah-mudahan kita Islam ini sampai wafat. Amin ya robbal. Kan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dulu saya pernah ngislamin orang tuh, saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena mendengar ayat ini katanya. Janganlah kamu mati kecuali Islam. Berarti kalau enggak Islam neraka. Naudzubillah. Wa dakhala fil muslim al-usad, masuk juga kategori muslim itu walaupun tukang maksiat. Ya. Famarji'uhum wa daruhuludim al-jinan. Orang muslim walaupun ahli maksiat, tetap tempat yang menjadi tempat kekalnya orang muslim itu adalah surga. Fala yukhalladuna finnar wa indakhaluha. Orang-orang Islam mah walaupun pertama kali masuk neraka tidak akan kekal. Istilahnya begini bu, baju kotor mau masuk lemari diapain dulu tuh bu? Dikucek-kucek dulu kan, pakai sikat. Tuh kalau sekarang mah tinggal nyelubin aja di mesin cuci. Tapi di mesin cuci diapain tuh bu? Digiling dulu, ya kan? Ya, seperti itu, digiling dulu, kasih sabun, bersih, dijemur. Sudah dijemur diteriska. Benar diteriska? Digosok, baru udah rapi masuk lemari. Ibu umpamanya, kita umpamanya, orang lain dah, jangan kita ya kalau contoh ke neraka mah. Orang umpamanya begitu meninggal kotor, dosanya banyak, utangnya, wah ini kalau soal utang ini ngeri nih bu. Ya kalau utang nggak bisa minta maaf sama Allah. Umpamanya saya utang sama ibu, atau ibu utang sama saya, jangan sih. Kalau saya utang sama ibu jangan, ibu utang sama saya umpama gitu kan. Sampai dibawa ke akhirat, dihitung amalannya bagus, ternyata punya utang lagi di dunia sama si fulan, wah ditunda tuh bu.
ditunda. Makanya kalau kita meninggal tuh ahli warisnya ngomong kan Bu, ya para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jika almarhum atau almarhumah ini ada sangkut pautnya soal utang piutang, tolong hubungin ahli waris. Tuh ahli waris tuh begitu yang bener Bu. Jangan giliran mobil banyak ngakuin ahli waris, giliran utang mengumpet-ngumpet. Ini pejenazahnya nih, almarhumnya banyak utang, mana ahli warisnya? Pergi dia, pergi jauh. Giliran bapaknya meninggal gitu, kaya raya, dia paling depan, ini gua yang paling hak ahli warisnya gitu. Padahal ahli waris itu bukan soal dapat uang saja, bayar utang pun juga harus begitu. Itu Bu. Lah orang seusia kita Bu, jangan banyakin utang. Makanya bank tuh kalau usia 50 tahun sudah nggak nerima. Bener Bu, pengalaman saya. Sekarang saya nggak boleh ngutang saya. Bukan berarti nggak punya utang Bu, tapi umur 50 tahun tuh bank nggak mau itu. Apa? Takut mati dulu belum dilunas. Walaupun dia masuk surga dulu, tetap tempat yang akan menjadi tempat dia yang kekal itu adalah surga kalau orang beriman. Karena dia matinya itu ya dalam keadaan Islam. Wal iman bi anna jahannama, dan kita mengimani bahwa sesungguhnya neraka jahanam itu adalah nama untuk Darul Khulud li kafir, desa kekal untuk orang-orang kafir. Nah, tadi kan Islam seperti itu Bu. Sekarang neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Siapa yang kafir itu? Hah? Kebalikan dari tadi aja Bu. Orang kafir adalah yang meninggalnya dalam keadaan kafir. Wa man mata alal kufri, orang yang ketika wafatnya atas kekufuran. Ya, wa in asyatul umrihi alal iman, walaupun sepanjang hidupnya dia iman Bu, dari bayi sampai umur 50 tahun beriman, tiba-tiba usia 51 tahun murtad ya, masuk neraka, meninggal, itu al-khulud fi jahannam, kekal di neraka jahanam. Makanya Bu, kita umat Islam ini sholat sehari 5 kali. Kenapa? Karena untuk menjaga itu. Nih, sholat 5 waktu sehari, kalau dihitung-hitung mah sedikit Bu. Kalau umpamanya kita dikasih hidup oleh Allah 24 jam sehari semalam, ibu kalau sholat butuh berapa menit? 5 menit cukup? Atau mungkin ibu lebih cepat ya? 3 menit itu Bu. Oke lah, kita kasih yang lebih banyak, 10 menit sama wiridannya. 10 menit kali 5, 50 menit. 50 menit itu udah 1 jam belum? Belum Bu. Itu paling banyak kita ngambilnya, paling banyak. Wong kita sholat paling maksimal 5 menit. Lah kalau cuma 5 menit, cuma 25 menit, nggak sampai setengah jam untuk beribadah kepada Allah. Kelihatannya sedikit, sebentar, ringan, tetapi berat. Apalagi orang kerja Bu, di ruangan kerjanya nggak pernah lihat matahari, yang ada AC, komputer, nggak pernah lihat matahari, nggak tahu itu kapan duhur kapan asar. Dia patokannya jam.
masuk jam 7 pulang jam 4, udah patokannya itu. Duhurnya di mana, asarnya di mana, wallahu a'lam gitu. Nah, sedikit Bu, kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat, 1000 tahun ya, 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, dalam perkiraan 1 hari di akhirat, makasih Pak, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 alfisanah. Alfisanah itu 1000 tahun. Ibu pernah ngitung enggak 1000 tahun? Enggak sampai kita Bu. Berarti kita itu kalau usia kita 60 tahun itu sama kita dengan hidup 1,5 jam. Itu udah saya hitung Bu. 1000 tahun, kalau kita hidup di dunia 60 tahun, itu kita cuma hidup 1,5 jam kalau kita pakai jam akhirat. Masa kita 1,5 jam nggak bisa takwa, ya kan? Maka yang hidup yang sebentar ini udah buat pengajian aja gitu. Di mana ada pengajian ibu-ibu hadir, almanar apalagi malam Sabtu, udah suami ngajak kemana juga jangan, kecuali ngajak umroh, ajak ustadznya sekalian. Ya, tuman tuh ustadz diajak umroh, nggak apa-apa pakai tuman juga kalau diajak umroh mah. Alhamdulillah. Ada pengajian ngajakin ke mall, enggak Mpok, ada pengajian gitu. Saya kalau ngaji tuh enak, ingat akhirat mulu, jadi sama suami rasanya cinta banget gitu kan Bu ya, gitu. Pernah ingat mati Bu? Ingat mati pernah? Pernah Ibu ingat mati nangis gitu sendiri? Hah? Belum ya? Pas ditanya sama suaminya, kenapa Bu nangis? Ingat mati Pak. Kayaknya nggak ada orang itu, nggak ada. Saya juga enggak Bu, nggak pernah, belum pernah. Nah, kalau lagi sakit ya bener Bu, kalau lagi sakit, iya, nih ya, ingat kayak deket buat mati Bu ya. Sedekat apa Bu? Hati ukurannya nggak bisa diukur Ustadz ya Bu ya. Sampai mana tadi? Bagaimana cara kiat-kiat mendapat husnul khotimah? Istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah. Sholatnya jeg-jeg, ya kan? Enggak belang bentong. Tahu belang bentong Bu? Kadang sholat, kadang enggak. Istiqomah, Ibu ngaji istiqomah. Duduk Ibu di sini nih pahalanya lebih baik daripada 1000 melayat orang 1000. Lebih baik daripada jenguk orang sakit 1000 terus tuh Bu, karena 1000 itu angka menunjukkan banyak. Masya Allah ya. Wadakhala fil kafir man balagha fin nadri falam yasil ilal haq, ya, wa tarku taqlid wajib alai wala yadkhulu fi atfalul musyrikin. Lah, kalau orang-orang anak-anaknya orang musyrik itu malah enggak kafir Bu. Anaknya orang-orang kafir itu kalau belum balik enggak masuk kafir. Jadi kalau anaknya Bill Clinton gitu umpamanya, matinya umur 10 tahun belum balik, surga. Surga. Balhum fil jannati ala sahih. Ya, bahkan dia di surganya Allah menurut hadis yang sahih. Nggak masuk tuh anak-anak orang musyrik, karena memang anak kecil itu belum balik gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Lagunya lagu Ilahilas. Allahumma barik
في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yassir